penentuan harga atau penentuan penerima manfaat di April itu berubah. Yang mendata itu yayasan sama kepala SPPG. Kalau untuk penentuan penerima manfaat yang juknis Desember itu kepala SPPG aja. Jadi memang regulasinya berubah. Oke, regulasi gitu. dan perubahan. Itu yang harus dibutuhkan oleh dari pihak mitra untuk bekerja sama memahami ini. Kalau balik lagi tentang 2.500, balik lagi kalau dia mitra dapur ini pengusaha sudah sebelum dari hal ini sudah oke, sudah tanda tangan dan sudah ada bolak-balik kontrak dan baca, ya kita mau gimana gitu loh. Ini secara bisnis gitu. Kalau kita tanya 2.500 ini kemana-mana, menurut saya jadi bingung gitu. Kayak masa saya tanya perusahaan TBK, ini untungnya kemana nih? Jadi menurut saya nggak elok gitu jadinya. Oke, sekarang gue kasih sedikit konteks dulu sebelum gue memperkenalkan narsum hari ini. Program MBG ini menurut gue salah satu program yang penting lah, soalnya itu kan program andalannya Pak Prabowo. Lalu kira-kira 1 minggu yang lalu gue ada podcast sama kuasa hukumnya dapur MBG di Kalibata. Yang kemarin dia sempat bilang bahwa dia itu nagih 1 miliar tapi nggak dibayar. Tapi intinya itu di sini ada 3 pihak ya. Ada BGN, Badan Gizi Nasional, lalu ada pihak yayasan, lalu ada pihak dapur. Ya, jadi infonya sih dari BGN-nya ini nggak ada isu soalnya katanya udah bayar. Jadi sekarang yang kita lagi diskusikan itu antara yayasan dan antara dapur. Jadi kalau misalnya kemarin itu yang datang adalah kuasa hukum dari pihak dapur, kemarin dari kuasa hukumnya yayasan sempat kontak dengan kita dan tentu kita berikan hak jawab supaya kita bisa mendengarkan dari 2 sisi gitu ya, supaya kita bisa dapetin informasi yang balance lah, yang fair gitu ya. Tapi mungkin dari sisi, gue mulai dari ini dulu kali ya. Boleh share gak sih reaksinya dari tim yayasan setelah video kemarin publish, emang kayak gimana persepsinya? Pertama-tama terima kasih udah diundang dan sudah diberikan hak jawab untuk menanggapi yang sudah di-upload gitu ya. Nah kalau untuk reaksinya sendiri memang kita kebingungan, itu yang pertama. Yang kedua kita memilih untuk berdiam dulu gitu ya, sampai ada panggilan kepolisian, dan ada panggilan kepolisian kita datang, kita sampaikan data-data tersebut di penyidik. Nah sehabis itu baru kita memikir di situ. Kalau kita nggak ambil, kalau diam dianggap menyetujui nih nanti. Tapi setelah udah melewati 2 rangkaian, baru kita menghubungi nih ke podcast ini. Kayaknya kita perlu klarifikasi. Jadi lebih tenang sih sebenarnya menanggapinya. Karena yang udah penting di kepolisian kita udah sampein. Gitu. Oke, ini ada beberapa hal yang tentu ada reaksi-reaksi dari netizen juga. Dari sini, panggil apa ya? Sorry belum sing tadi. Pak Timothy atau Bu Timothy nih? Pak Timothy aja ya. Pak Timothy juga boleh. Siap, mana? Kan ada beberapa hal nih. Pertama dari sisi saya ngomongin yang uang 1 miliar dulu deh. Yes. Kan dari pihak dapur katanya mereka udah menyediakan sekitar 60.000 atau sekarang total 70.000. Cuman katanya kan mungkin yang terakhir kan itu udah bukan dengan yayasan MBN lagi kan, yang terakhir. Jadi yang 60-an ribu deh. Tapi kan katanya mereka sudah menagihkan 1 miliar dan mereka belum dibayar. Itu ceritanya kayak gimana? Kalau dari perspektif kita pertama harus dipahami dulu ada namanya juknis petunjuk teknis di Desember dan ada petunjuk teknis di April. Itu dulu dasarnya. Setelah Desember, itu di Desember itu udah ada tahu siapa yang membuat titik-titik data penerima manfaat, siapa yang mengajukan, siapa yang ini sudah ada dalam teknis. Di April juga ada, yang kisruh ini kan Maret dan April gitu ya. Nah April juga ada, nah itu berubah, kita setelah yang Maret itu harus mengikuti juknis baru. Oke, nah habis itu lanjut masalah 1 miliar. Memang di dalam kontrak itu ada bahasa paling besar 15.000 per porsi. Paling besar. Jadi memang mungkin dari pihak yayasan dan pihak dari dapur itu memang membuat kontraknya tidak secara tidak didampingi dalam pembuatan kontrak. Karena bahasa paling besar atau besaran rata-rata itu aja udah beda. Nah, di situ dulu dari 15.000. Nah, sehabis itu ditagihkan sekian banyak sampai 975. 15.000 jebret. Nah, kita bingung dong. Nah, kan paling besar. Dan ukuran pertama ada namanya Kepala Satuan Pelaksana SPPG, Kasatpel namanya. Itu yang menentukan gramasi. Itu disampaikan tuh di dalam Excel
udah ada proposal, hari ini kesini ya, hari ini gramasinya begini. Ada klasifikasi tingkat PAUD dan segalanya, ada juga klasifikasi SD sampai SMA. Nah ini kan pasti berbeda, gramasinya nggak mungkin sama. Nah kalau gramasinya berbeda, berarti harganya juga pasti berbeda. Oke. Gitu. Nah dari sisi saya pengen fokusin mungkin satu persatu kali ya. Kayak yang pertama ini mengenai yang 1 miliar. Nanti emang ada sih yang pengen ditanyain juga detail mengenai 15.000 itu. Lalu ada juga yang lain-lain. Tapi boleh sharing nggak sih kayak emang untuk yang uang 1 miliar ini akhirnya dari pihak yayasan belum menyetujui untuk mengeluarkannya itu atas alasan apa? Simpelnya kalau tapi ini at any time kalau misalnya mau share screen, kalau nanti misalnya ada kontrak yang pengen di-share dari kita seperti biasa kita oke juga untuk kita tampilkan gitu ya supaya teman-teman bisa tahu fakta apa adanya gitu. Betul. Karena jangan sampai dibawa digiring gitu bahwa program ini bermasalah, program ini mempunyai cacatnya banyak, enggak seperti itu. Oke. Jadi bahasa gampangnya ketika ada data pendukung dilaporkan bayar. Tapi memang ada reimburse. Kita harus mereimburse, kita harus punya modal untuk ikut program ini. Nah, data pendukung itu yang tersubmit ke kita itu sekitar 70 juta. Dari 9, kan kalau kita hitung 975, itu kali 15.000, itu porsinya mungkin 65.025 porsi. Ini yang data biaya bahan baku yang tersubmit itu baru 70 juta. Data dokumentasi yang disubmit ini baru 70 juta. Tapi jadi invoice-nya udah 1 miliar tapi data pendukungnya 975 lah kalau dalam somasi. 975. Ya, itu bulatan aja ya. Iya, pembulatan. 975 gitu. Tapi data yang disubmit maksudnya data pendukungnya itu 70 juta. Betul. Data pendukung yang di-expect itu kayak apa, Mas? Data pendukung itu misalnya kita beli di tempat mana, di pasar apa, itu lampirannya ada, bornya ada. Di dalam Excel itu, di dalam pertunjuk teknis itu ada. Harus dicantumkan, baru kita bikin summary-nya. Oh, keterangan invoice-nya dari misalnya nama, let's say namanya Sumber Rezeki atau apa, belinya segini, dibeli di pasar segini, ada bonnya, masukin. Nah, terapi itu, masukin di dalam Excel, di input, hal itu diajukan posisinya ke kepala Kasatpel, SPPG, kepala Satuan Pelaksana SPPG, habis itu baru diajukan pencairan. Semua bon-bon HPP-nya itu harus di-include untuk dibayar. Karena di dalam pertek di petunjuk teknis itu jelas ada apa namanya pasar induk, ada kolom-kolom yang memang belinya di sini, dan ada grade-grade-nya juga kan kalau bahan baku kan. Nah, itu yang dijaga supaya jangan sampai ke deliver grade C atau grade B yang kan kamu belinya grade A gitu. Itu sebenarnya. Iya. Berarti kalau misalnya yang baru memenuhi syarat baru 70 juta itu gitu ya. Berarti apakah 70 juta ini udah dibayar atau belum? Jadi sampai podcast ini nanti mungkin diupload segala macam, kita memilih untuk program ini harus tetap berjalan. Uang masuk dari BGN sudah ada gitu ke yayasan. Jadi kita memutuskan untuk BGN sudah clear, kita yang akan proses ini mitra. Jadi ya kita mungkin dalam tanda kutip kita upaya ke dia. Kita sudah bayarkan saya lupa tanggalnya. Mungkin bulan-bulan Mei awal gitu ya. Kita udah bayarkan. Bayarkan berapa? Ya sesuai dengan haknya dia di dalam kontrak. Sekitar mungkin ada dipotong dana talangan yayasan kan. Jadi ada satu cerita yayasan menalangi nih. Seharusnya itu kewajiban kontrak dia yang handle loh. Nah, kita udah nalangin. Jadi potong-potong. Ada APD, terus ada gaji, SDM, terus total sekitar 400 jutaan. Ini SDM, ini maksudnya SDM kitchen? Yes. Jadi kitchen yang kokinya? Yes, itu, jadi seharusnya kan itu SDM kontrak. Di situ terus, entah mengapa, ya mau nggak mau harus dibuka karena ini jadi rolling. Kan mitra dapur ini kan memang bergerak di kulineri. Seharusnya itu nggak rolling. Maksudnya rolling itu apa ya? Sorry, saya awam jadi supaya ini kita bisa paham. Maksudnya rolling tuh kayak ini mungkin saya bisa detailkan karena ini memang ya dokumen ini juga udah ada di kepolisian juga sih memang. Dan ini tidak melanggar perlindungan data pribadi atau segala macam. Mungkin contoh pembelian APD, peralatan dapur, pest control kita talangin, pembelian tote bag,
pembayaran upah, pembelian bahan baku, listrik. Bahan baku misalnya HPP buat makanannya itu dibeliin sama yayasan? Yes. Oh, itu bukan dibeliin sama kitchennya? Harusnya Dibeliin sama kitchen, tapi ini dibeliinnya sama yayasan? Betul. Jadi apakah ini maksudnya atas permintaannya kitchen, tolong dong yayasan, tolong beliin, atau tiba-tiba yayasannya udah beliin lalu minta reimburse atau kayak gimana? Jadi mungkin aku nggak dalam tahap yang ingin menyudutkan, tapi gini, kalau ini tidak dibeli, ini nggak berjalan. Ini kan day to day nih. Jadi misalnya jam 2 pagi datang, besok misalnya udah ditetapkan 1 minggu ke depan ini menu-menunya, jadi harus dibeli tuh. Jadi kalau sampai nggak jalan, kurang, yayasan kena sanksi, SPPI kena, semua kena. Jadi memang harus ada ada keikhlasan hati untuk menyambut, wah ini harus bolong dikit, tutup. Nah itu sebenarnya harusnya sudah ada cover dari mitra. Nah tapi apakah itu udah koordinasi berarti? Jadi misalnya nih kan kalau misalnya kita pengen masak, misalnya kita ada 10 barang yang kita harus beli gitu ya. Yes. Kita lihat nih, oke 5-nya udah dibeli sama si dapur, berarti 5-nya yang belum, ya udah yayasan tolong bantu talangin dulu ya. Atau misalnya kayak 10 kayak gini dari, soalnya kan kalau misalnya nggak komunikasi, mungkin si dapurnya beli, yayasan juga beli, takutnya kan double gitu. Double takutnya. Tapi di dalam grup WA mereka kan punya grup tuh untuk teknis banget, technical. Jadi dikirim Excel, ini datanya, beli ini gini-gini. Nah itu memang PIC dari mitra dapur ini kurang responsif. Sedangkan kita yayasan harus benar-benar ngejaga ritme. Kayak contoh beli bahan baku, tiba-tiba nggak mungkin tuh kena matahari tuh nggak mungkin, bro, nggak mungkin. Jadi harusnya datangnya malam sudah terpotong, sudah begini. Jadi karena memang si yayasan ini juga koordinator yayasan itu MI sama GR ini memang basicnya juga kulineri, jadi sangat paham. Jadi kalau nanti turun kualitasnya kan repot. Nah itulah kayak gitu-gitu yang harus dipahami sebenarnya. Oke. Kalau mitra dapur. Oke. Nah tapi kalau misalnya pendapat dari sekolah-sekolah gimana? Kan yang di pengakuannya dari dapur kan udah deliver ya, 60-an ribu piring kan. Nah, apakah dari sekolah ada komplain bahwa oh enggak kok kita nggak pernah terima 60 ribu piring gitu? Atau mereka ngerasa udah terima? Jadi kalau based on kontrak, bro, itu sudah diantar bersamaan dengan kepala satuan SPPG bersama dengan mitra dapur. Oke. Itu clear. Oh masak segini, deliver segini. Nah berjalannya ini yang mengantar bahkan sampai seharusnya dapur yang nganter sesuai kontrak mitra dapur, tapi ini sampai dibantu oleh yayasan bersama SPPI dan SPPG ketua Kasatpelnya gitu. Seharusnya nggak begitu. Harusnya dia yang membuat dokumentasi BAST mitra dapur sesuai kontrak, dia yang membuat berita deliver ke sekolah-sekolah. Akhirnya karena ya itu tadi karena satu dan lain hal yang memang akhirnya kita biar berjalan proyeknya. Iya. Nah gitu. Maksudnya itu dari awal emang dari pihak dapur itu udah nggak deliver, atau misalnya nih mereka udah deliver, mereka udah ngirim makanannya, tapi gara-gara mereka keterbatasan dana, mereka mungkin invoice-nya tidak dibayar, makanya mereka jadinya nggak punya uang untuk mendeliver, atau kayak gimana? Yang mana nih? Kalau mungkin, jadi kan kita mulai kontrak itu tanggal 14 Februari, tapi dari Desember itu sudah petunjuk teknis itu udah dibagikan. Gitu loh ibaratnya gitu ya. Kalau kita mau, kan itu bisa di-download gitu ya. Nah Desember, Januari kita ngobrol, Februari, 17 Februari di jalan. Bisa dicapai logikanya gini, di tanggal 9 Maret, itu kita minta surat kesanggupan, bisa nggak sih ngelola? Bisa nggak poin-poinnya ini dijalanin tanggal 9 Maret, sedangkan proyek itu udah berjalan dari tanggal 17 Februari. Jadi kita merasa, aduh ini yang bener dong. Berarti tanggal 17 Maret itu 17 Februari. 17 Februari dia udah menjalankan. Yes. Habis tanggal 9 Maret itu ada menanyakan surat kesanggupan. Sanggup nggak Berarti nih? Antara 17 Februari sampai 9 Maret, apakah itu sudah terdeliver makanannya atau? Kalau terdeliver yes, tapi dengan tanda kutip, dengan banyak yayasan yang handle A, handle B, handle C, budget ya tadi, invoice talangan, aduh banyak sekali gitu. Contoh ompreng yang disampaikan, ini agak loncat-loncat ya bro ya. Contoh ompreng yang dibilang DP 200 juta dan segala macam, itu untuk dapurnya mitra yang lain. Sedangkan secara kontrak dia harus menyediakan 3.500 ompreng udah ada. Tapi karena tidak disediakan, yayasan yang cover. Oh itu sudah komunikasikan, harusnya dapur yang beli. Udah tapi habis itu dapurnya nggak beli-beli, makanya yayasannya yang beliin dulu. Nah, dia DP lah 200 juta, itu untuk dapur-dapur yang lain. Dan yayasan mempunyai channel ataupun
tempat beli. Sorry, yang DP 200 juta ini dari mitra. Dari dapur. Dari dapur untuk dapur yang lain. Dapur DP 200 juta untuk dapur yang lain maksudnya? Jadi dia punya dapur yang lain, si mitra ini punya titik-titik dapur lagi selain Kalibata. Oke. Tapi seharusnya kalau rangkaian cerita dia harus udah punya 3.500 ready. Cash and carry ada. Jadi untuk berjalannya project. Oh, maksudnya dapur yang MBG Kalibata ini sebenarnya memiliki dapur-dapur lain juga maksudnya? Oh iya, si mitra ini, mungkin saya sebutkan Ibu Ira ini mempunyai titik-titik selain dari Kalibata ini. Titik maksudnya dapur untuk ya, MBG? dapur MBG. Dapur MBG yang lain. Di luar dari Kalibata. Habis itu omprengnya ini digunakan untuk yang lain gitu maksudnya? Yes. Nah, seharusnya sebelum memulai dia udah punya ompreng sesuai kontrak, dia harus ada 3.500. Dia harus punya tuh. Nah itu juga yayasan yang dalam artian ya dia yang penting berjalan nih project. Oke. Gitu. Nah yang saya belum paham gini Pak ya, kan soalnya kan kalau misalnya ngerti dari mungkin misalnya nomor satu dari segi dokumentasi kan menurut Pak Timothy dari mereka belum memenuhi semuanya 9.5 ada 9 Maret tuh ya. Pertama itu, terus kedua ada hal-hal beberapa hal yang di cover sama pihak yayasan gitu kan, nomor 2. Nah tapi kan kalau misalnya kita ngomong dari segi food delivery-nya kan sudah terdeliver 65.000 atau 60-an ribu lah saya kurang tahu. Sesuai klaimnya beliau ya. Klaimnya beliau 60-an ribu gitu misalnya ya. Nah berarti kan ya udah di deliver 60-an ribu, tentu ada catatan-catatan ini. Kenapa ininya itu gak dibayarkan dulu kalau misalnya kayak gitu? Tentu kan tinggal dikurangin gitu kan. Misalnya nih tagihannya 975. Abis itu mereka ada tagihan 400 juta, 100 juta atau apa gitu. Kalau tinggal dikurangin, jadi ya udah haknya mereka dibayar. Nah kenapa itu belum dikasih dulu kalau gitu? Soalnya kan mereka udah deliver makanannya. Kalau kan ada tahapan pertama pencairan gitu ya. Ya kita melihat nih dari tanggal 9 Maret dia aja kita minta kesanggupan. Berarti kan let's say ini kita udah sampai di awal. Jadi kan ini bisnis yang bukan yang ya sesama kulineri dia paham gitu. Ini memang harus punya modal. Apalagi nanti kalau pembayaran dari BGN itu agak telat atau bagaimana administrasi birokrasinya, ya harus ready gitu. Ini udah bisnis yang udah sama-sama dipahami, yang pemainnya Ibu Ira ini ada pemain kulineri, ngerti gitu loh. Ini bahan yang harus muter. Nah, kita udah bilang dari awal. Nah, oke, berjalan, kenapa nggak dibayarkan? Karena pertama, setiap 1 sen yang dibayarkan itu harus dipertanggungjawabkan. Itu kita juga worry banget, khawatir. Jangan sampai kita keliru nanti jadi kan habis ini nanti data pendukung dimasukkan, kita bikin LPJ, laporan pertanggungjawaban dari pihak BGN melalui inspektorat ataupun pemeriksa ataupun auditor atau BPK itu kan mengecek, akan dievaluasi ini benar nggak. Nah itu yang kita khawatirkan, makanya ayo cepetan. Cuman kok buru-buru banget melaporkan polisi. Ini somasi baru 1 kali, ketemuan baru dimediasi 1 kali. Langsung tancap tempo tinggi gitu. Sedangkan ini bisnis ya, bukan kan kalau kita bilang no viral no justice. Tapi ini kan sesama pebisnis, bukan antara relasinya satu yang terlalu terzolimi, satu yang high power inferior superior, enggak. Ini sama. Jadi ini masalah data, mana data, nih gue udah beli di sini. Ayo gitu sebenarnya. Jadi itu yang kita sayangkan gitu sampai terjadi gini. Iya. Kalau misalnya menurut Pak Timothy apa sih yang bikin, soalnya gini ya, kalau misalnya kita sebagai pebisnis ya, kita misalnya udah masakin 60.000, abis itu kita misalnya, pasti kan kita butuh uang untuk berputar kan. Yes. Nah pasti kan kalau misal kebutuhan dokumentasi itu, pasti itu kita bakal, kalau misalnya saya di posisi Bu Ira nih, pasti saya bakal ngejar, saya punya tim admin, kelarin hari ini juga. Pasti dong gitu kan. Kalau misalnya ini kan supaya berputar gitu kan. Pasti bisnis kan. Nah kira-kira apa sih yang bikin itu stuck gitu sehingga mereka tuh tidak bisa mempersiapkan dokumennya tuh gara-gara apa maksudnya? Karena di tanggal kita dari 17 Februari dulu ya sampai 9 Maret sampai kita bilang sanggup nggak? Akhirnya dibilang oke, sanggup dengan komponen-komponen yang tadi ada, dan itu udah saya input ke orang polisi. Komponen ini data pendukung biaya bahan baku. Cukup biaya bahan baku dulu deh yang kita obrolin. Contoh misalnya pisang harga segini, pas kita cek kayaknya pisang sesuai petunjuk teknis nggak segini deh harganya. Emang selisihnya berapaan sih? Kalau misalnya contoh ya yang saya sampaikan juga di dalam penyidik, itu contoh misalnya pisang A harga 250 sampai 500, itu dibikin harga 2.000. Entah itu typo error kek atau gimana, yang jelas jadi beda tuh konsepnya.
Apakah satuannya atau Ya, apanya? dan itu udah bro, ini udah diatur dalam petunjuk teknis. Yang kita bingung adalah kok nggak dibaca petunjuk teknisnya. Cukup komprehensif isinya dari BGN itu udah cukup. Jadi ada di situ. Paling besar, minimal, bare minimalnya ada gitu semuanya di petunjuk teknis itu. Iya, iya. Nah kan yang kemarin ya waktu podcast kemarin dari pihaknya dapur juga sempat info di dalam podcast itu bahwa dari pihak BGN itu memberikan namanya dana bantuan. Oke, ini sebesar berapa ya? Dia bilang kalau nggak salah 190 juta gitu. Ya, 191 200 sampai apal. Wah, sampai apal buntutnya. 191 200. Nah, itu berarti udah diterima oleh yayasan. Udah diterima. Tapi apakah itu tanggalnya itu baru di let's say April baru di April. April apa tuh? April kayak pertengahan. Oke. Nah itu langsung diberikan ke pihak dapur kah atau gitu? Posisinya ya makanya di fase yang tahap pertama aja dia belum submit. Yang tadi saya bilang data-data tersebut gimana mau kita alokasikan ini? Oh, gitu. Itu yang kita bingung gitu. Jadi sebenarnya pencocokan aja, kalau cocok verifikasi, validasi, cocok bayar. Karena posisinya banyak yang kita handle sendiri, beliau diduga nggak bekerja sesuai prestasi di kontrak itu. Oke. Nah kan soalnya kan yang kalau misalnya dana bantuan ini kira-kira dokumentasi yang dibutuhkan untuk mencairkan uang 191 juta ini dibutuhkan apa? Soalnya kan itu kan pasti kan belum ada HPP, belum ada apa-apa kan. Berarti kan namanya, soalnya kan yang saya baca di online juga dari pihak BGN pengen mengeluarkan uang itu untuk membantu dapur agar mereka tidak perlu ngeluarin duit di awal gitu. Mungkin kalau bisa aku bacain gitu ya. Mungkin bisa di-share nanti habis ini. Jadi kalau kita ada juknis di Desember dan juknis April yang tadi bro sampein itu adalah terkait tentang juknis di April. Di Desember untuk sampai sebelum April itu ada namanya juknis di Desember. Di April itu keluar lagi juknis. Jadi memang ada setiap ada perubahan-perubahan kita harus aware sama peraturan tersebut. Nah dana talangan ini ataupun yang disampaikan dana operasional bantuan, nah itu adalah untuk yang di April. Untukannya. Jadi di situ sistemnya berubah lagi, harus ada virtual akun, ada maker dulu, ada segala macam. Beda sama yang udah seperti yang di Desember. Kalau di Desember itu pencairan tersebut dibikin oleh ada pencairan dana melampirkan berita acara BAST, ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak, bukti setoran ke kas negara, dokumentasi, sama daftar hadir penerima, itu maksudnya sekolah, tanda tangan segala macam, sama laporan akhir. Nah posisinya itu dibikin. Nah kalau yang posisinya penentuan harga atau penentuan penerima manfaat di April itu berubah. Yang mendata itu yayasan sama kepala SPPG. Kalau untuk penentuan penerima manfaat yang juknis Desember itu kepala SPPG aja. Jadi memang regulasinya berubah. Oke, regulasi dan perubahan. Itu yang harus dibutuhkan oleh dari pihak mitra untuk bekerja sama memahami ini. Oke. Nah, terus untuk dari pihak mitra dapur ini bisa mendapatkan uang dana 191 juta itu caranya kayak gimana emangnya? Posisinya data pendukung, biaya bahan baku itu dilampirkan. Biaya bahan baku? Yes, tapi kan dia belum beli. Posisinya, soalnya kan dana bantuan kan berarti kan dia semacam kayak DP gitu kan yang pemahaman saya untuk 10 hari ke depan gitu. Yes. Posisinya seperti memang ini kan reimburse bentuknya reimburse. Iya. Bukannya. Jadi contoh misalnya ada seperti ini tagihan, ini kumpulin ini semuanya nih. Kita validasi segala macam invoice-nya. Nah ini baru kekumpul segini di luar dari yang tadi klaimnya gitu loh. Nah itu yang kita bingung. Oh, berarti untuk mendapatkan dana bantuan 191 juta ini tetap harus melampirkan bukti-bukti pembelian. Betul. Oh. Ini yang April ya. Kalau yang Maret, yang Desember sampai Maret. Nah, sampai Maret. Ya, kalau yang April? Yang April tetap dibayarkan tanpa menunjukin ini, tapi harus dipersiapkan ya. Gitu, tetap dicairkan, tapi harus dipersiapkan ininya. Persiapkan apa? Data pendukung beli biaya bahan baku ini. Kalau misalnya ini adalah sebagai DP, uang muka, gimana cara mereka melampirkan data mereka itu udah beli apa aja? Soalnya kan yang saya paham kan pembelian untuk 10 hari ke depan supaya mereka nggak keluar uangnya dulu kan. Jangan ditalangin sama dapur. Nah, mereka gimana cara lampirin datanya tuh? Jadi kan itu ada Kasatpel namanya SPPG gitu, ada SPPI yang ahli gramasi itu. Nah, itu bekerja sama di dapur. Okay. Nah, itu juga sebelum itu di dalam grup udah ada
Excelnya mau berapa banyak data penerima manfaat, mau berapa banyak porsinya. Karena ada yang dibikin 3.500 proposalnya, pas realitanya ternyata ada anak yang nggak masuk, ada yang ini, ada libur ternyata segala macam. Nah itu terjadi hitung-hitungan kan. Nah balik lagi kalau misalnya dibilang tadi bersampaikan, ini kan dana bantuan gimana cara ngelampirinnya. Nah itu kalau dia nggak punya modal itu akan susah. Ini yang saya sampaikan, yang harus realistis ya, ini harus punya modal. Karena kalau sempet telat 1 hari, hancur ke depannya. Karena udah dijadiin 10 hari penerima manfaat nggak boleh. Pokoknya arahan dari kepala bagian itu adalah penerima manfaat tidak mau tahu harus terima. Kita yang harus memikirkan gimana. Penerima manfaat itu anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah harus menerima makanannya. Harus, apapun itu. Dan jenisnya misalnya contoh proteinnya nggak bisa tempe, kan udah dibikin nih proposalnya. Tempe, ternyata tempe nggak bisa, harus ganti apa dengan kadar gramasi yang sama. Nah itu harus pikirannya yayasan sama mitra. Oke. Nah, jadi harus punya budget, talangan budget. gitu. Karena kan kita nggak bisa tahu kapan turun. Tanda kutip itu loh, ya memang 10 hari dikontrak, betul. Tapi kan kita tetap aja harus tetap jaga-jaga. Nggak bisa kayak besok turun, aman. Nggak mungkin juga. Kan pebisnis kan. Betul. Realistisnya seperti itu. Setuju. Nah berarti yang dana talangan 191 juta ini emang belum disalurkan ke pihaknya dapur lah ya sampai sekarang? Sampai sekarang sudah. Oh sekarang sudah? Sudah. Oke. Semua udah kita kasih. Oh sekarang udah dikasih? Sekarang kita bilang, mana? Sekarang gantian kita nanya, kita udah kasih semuanya nih. Iya. Sekarang ayo biaya bahan baku dan mana ininya semuanya. Oh sekarang berarti yang dipermasalahkan itu yang kontrak awalnya. Yes. Soalnya yang dana bantuannya udah. Karena kita harus buat laporan yayasan, kan Kasatpel dan SPPI itu membuat laporan. Yayasan, mitra membuat laporan, LPJ masuk bersamaan gitu. Nah itu yang dibutuhin. Oke, ini yang buat sisanya lah ya, berarti kan. Yes. Oke. Nah sekarang saya mau masuk ke topik ini nih mengenai selisih harga. Tadi kan udah sempat di-spill dikit gitu kan. Kan kalau misalnya berdasarkan podcast kemarin, katanya kan di angka kontraknya itu harga 15.000. Tapi kenapa ada 13.000 dan ada 15.000 gitu. Berarti tadi ada kata-kata itu maksimal berapa tadi ya? Yes. Di dalam kontrak juga kita sampaikan ke penyidik juga bahwa memang paling besar 15.000, paling besar. Ya kita sebagai pebisnis ya paling besar 15.000. Tapi kalau nggak dibilang bare minimumnya berapa juga jadi bingung kan? Nah di situ kita ngikutin petunjuk teknis di situ. Kita lihat di situ bagaimana minimumnya, bagaimana maksimalnya. Itu dikaitkan di pertek itu adalah gramasinya juga. Makanya bilang kalau anak TK, PAUD dan segala macam berbeda dengan SD yang gramasinya akan beda. Nah makanya timbullah harga yang berbeda. Itu sebenarnya poinnya. Oke. Gramasinya bukan makanannya sama dibikin kirim ke data penerima manfaat yang TK dan lainnya sama, enggak gitu. Nah kontrak ini tuh kontrak baku yang sama digunakan di seluruh Indonesia atau kontrak ini tuh masing-masing dibikin sendiri? Ini berlaku untuk semuanya. Semuanya. Dari BGN kepada yayasan dan kita yayasan kepada mitra. Sama. Oh bahasan juga sama. Paling besar 15.000. Ya. Lalu kalau misalnya dari pihak BGN pun juga untuk semuanya emang bayarnya ada yang 13.000, emang ada 15.000 juga. Itu di situ dibilang tergantung gramasi. Tergantung gramasi. Jadi di dalam kontrak BGN dengan yayasan itu ada poin namanya SPPI gitu ya. Pelayanan sarjana ahli gizi yang di situ dia yang menentukan gramasi masuknya kemana dan dibantu dengan kepala satuan pelaksanaan tugas SPPG. Nah di dalam kontrak yayasan sama dengan mitra itu posisinya disepakati ada klasifikasi di dalam yang kontrak BGN itu nggak ada, tetapi di dalam sini ada. Jadi kita mencegah gitu misalnya kalau nanti berubah mau ke kiri ke kanan kita udah siap di kontrak. Gitu loh. Oh. Cuman berarti intinya kalau misalnya kita ngomongin dapur, cara memperlakukan, jadi kan yayasan ini kan bekerja sama bukan cuma dengan satu dapur kan, ada beberapa. Yes. Nah itu caranya sama semua, 13.000, 15.000, 13.000, 15.000 dan untuk anak umur berapa, gramasinya sama dan bayar berapa itu sama. Yes. Bahkan kan ini tergantung dari SPPI-nya dan data titik penerima manfaat itu dari BGN juga, dari si kepala satuan tugas SPPG. Jadi SPPG adalah mitra, di sini ada kepala satuan yang ditugaskan oleh BGN. Dia kerjasama sama SPPI, yayasan memonitoring berjalannya semua kegiatan, ngajukin invoice. Nah, kayak gitu tuh skema alurnya. Nah,
si SPPI dan SPPG inilah yang menentukan, oh kayaknya TK ini bisa dijadikan data penerima manfaat. Jadi kita hanya dapat dari sana, bukan kalau yang di petunjuk teknis yang April, ya sekarang yayasan bisa bersama-sama dengan SPPG, itu data ini bisa nggak? Bisa berkolaborasi. Kalau dulu nggak, hanya SPPI dan SPPG yang menentukan. SPPI dan SPPG yang menentukan gramasi dan berapa yang harus Data dibayar. penerima manfaat, menu gitu. Karena mereka harus tahu kan berapa protein yang harus diambil, berapa ini. Nah, itu semuanya ada menunya. Nah, jadi kita hanya terima, kita olah, jalan. Makanya kita bingung loh. Ini kan juga dari sana gitu. Dari pihak BGN itu udah menentukan loh, yang menentukan harga 13.000 dan 15.000 ini berarti dari pihak pemerintah Dari pusat. BGN. Bukan dari yayasan. 15.000 13.000 Jadi bukan kontraknya kita itu dengan BGN itu paling besar 15.000. paling besar 15.000. BGN yayasan. Yayasan dengan mitra sama paling besar 15.000. Oh. Tapi kita tambahkan ketika nanti kalau ada TK, SD PAUD, klasifikasi dan yang kedua SD yang sekian segala macam, yang SD sekian ini pasti 15.000 karena gramasinya berbeda. Sebenarnya itu pemahamannya. Gramasinya berbeda, nggak mungkin anak TK kita kasih gramasi dengan anak SMP. Iya. Iya. Berarti fokus ke harga juga. Apakah kopi perjanjian ini sesuatu yang boleh di-share di publik atau itu nggak bisa ya? Mungkin enak gak enak sih sebenarnya karena kan ada dua pihak di situ. Benar. Saya takutnya kalau kita yang share dari sana keberatan. Oke. Sebenarnya kita nggak keberatan juga, cuman kita menghormati sih. Tapi udah kita masukkan ke penyidik dan penyidik juga tanya, ini kenapa begini? Klaimnya kan tuduhannya begini. Kita jelasin satu persatu persis kurang lebih ya nggak seterbuka di penyidik, tapi kurang lebih sama. Iya. Oke. Nah, itu kira-kira kenapa ya alasannya nggak langsung diperjelasnya di kontrak? Oh, kalau misalnya anak umur sekian 13.000, anak umur sekian 15.000, gara-gara apa kira-kira? Karena kan hitungan gramasi. Hitungan gramasi. Iya, Dari tapi maksudnya kenapa SPPI. itu nggak dimasukin formula ke dalam kontrak? Kan soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin harga maksimal kan, ya tentu kita sama-sama Pengennya bingung kan. mah, iya. Kalau misalnya nagihnya 5.000 juga nggak salah juga sih. gitu Ada maksudnya. bare minimumnya bro. Ada bare minimum. Ada Bare bare minimum minimum. berapa? Kalau nggak salah di aku lupa gitu loh. Oke. Ada di petunjuk teknis. Ada bare minimum gitu. Oke. Bahkan kalau di April tuh udah ditentukin ada bare minimum lah sekitar 10.000 apa 9.000. Ada gitu. Oh, ada tulisan bare minimum Yes, berapa, ada maksimum minimal. berapa? Ya, iya. Tapi maksimum pasti 15.000. Oke. Gitu. Oke. Nah terus pengen move on juga ke ini nih, salah satu kemarin yang didiskusikan adalah fee yayasan. Yes, Fee yayasan yes, yang yes. di angka 2.500 kan. Nah itu untuk apa sih fee 2.500 ini? Sebenarnya kita cek dulu bahwa kita sebelum menjalin kontrak ini sudah berapa kali kirim menurut keterangan klien itu udah 2-3 kali kirim kontrak ini. Dan di situ tercatat ada obrolan fee dan juga ada keuntungannya dia. Keuntungan yayasan? Mitra. Kan mitra juga pasti ada dong. Oh keuntungan mitra Yes. dan fee untuk yayasan. Yes, gitu. ya, jadi Oke. kita kan pebisnis, nggak mungkin kita tanda kutip kerja bakti, kan nggak mungkin. Betul. Nah, itu sudah ada 2 kali dan dia tahu itu 2.500, dia itu juga dapat keuntungan juga di situ. Jadi kita bingung lah, kok sekarang baru di raise isunya, kenapa? Keuntungan, maksudnya dari pihak dapur juga mendapatkan keuntungan dari 2.500 ini? Atau bukan, di luar Bukan, dari itu? di luar itu juga. Di luar itu, Di luar oke. itu. Jadi di luar dari 2.500 dari pihak dapur emang mendapatkan keuntungan di sisi Yes, dia. di sisi Terus lain, kalau iya. dari yayasan ada fee 2.500 Yes, ini. iya. Nah fee 2.500 dari yayasan ini untuk apa sih? Memang itu untuk keuntungan yayasan sendiri untuk ya tadi posisi dari mengelola dapur-dapur gitu kan, untuk ada kegiatan-kegiatan si menambah dapur kan banyak gitu. Jadi ini pure bisnis gitu. Intinya seperti itu. Menambah dapur maksudnya jadi buat nyari dapur-dapur lain gitu. Yes, ya. Karena kan ada standar dapur yang harus ditanggung juga oleh dari si yayasan. Standar dapur misalnya Contohnya? ceilingnya masih begini, ruangnya harus tertutup, nggak boleh kena matahari, pipanya berapa kompornya, itu kan juga aset yang harus berjalan yang harus di cover. Nah, Emangnya mungkin ceilingnya, dapurnya segala macam dibiayain oleh yayasan maksudnya atau kayak gimana? kan awalnya kita mencari mitra yang sudah ready. Udah ready. Karena ini kan project harus tetap berjalan. Jadi Betul. kita secara bisnis nyari yang udah qualified, apalagi kita menyadari beliau memang di kulineri gitu. Jadi oke nih kayaknya, dan memang ternyata punya dapur di situ di Kalibata, walaupun katanya isunya restonya tutup dan segala macam. Nah, itulah bagian dari part 2.500 itu untuk menutup cover-cover yayasan tersebut. Oh. Nah, kalau misalnya sekarang di dapur-dapur yang lain, yayasan handle sendiri dengan Yayasan mitra yang lain, dengan mitra yang ada juga, dengan mitra ya udah
Itu jadi bisa disebut itu di luar perjanjian lah. Mereka yang diskusi, ini gue segini ya, ini gue begana. Jadi itu perjanjian terpisah lagi. Iya, ngerti. Nah, berarti kan fungsi yayasan ini kayak gimana? Apakah mengontrol, maksudnya dari segi gini, oke nih, ini ada sebuah dokumen, standarnya harus diikutin ya. Yes. Dari segi kitchennya, dari segi ceilingnya, dari segi kebersihan, dari segi materi-materialnya, ini standarnya, gitu kan. Itu satu. Lalu atau nomor 2, yayasan ini lebih ke sampai keluarin modal juga, nutupin juga. Soalnya kan yang saya nangkap kan, yang mengeluarkan modalnya itu ujung-ujungnya kan sebenarnya kan si dapur kan. Sebenarnya dapurnya yang harusnya itu keluarin modal, ceilingnya, renovasi itu dari pihaknya dapur. Berarti kan sebenarnya yayasan kan tidak keluar dana untuk itu sebenarnya kan. Kalau dia nggak ketemu mitra. Kalau dia nggak ketemu mitra dapur yang sudah ready, makanya kan kita nyari mitra dapur yang udah punya infrastruktur yang maksudnya udah punya setnya gitu. Nah berarti kalau misalnya untuk khususnya case-nya yang MBG Kalibata ini, kan kemarin berdasarkan podcastnya lah ya, kan kalau nggak salah dia udah keluar berapa tuh renovasi sekitar 2 miliar katanya dia ya, kata dia. Kata dia udah keluar 2 miliar. Nah berarti kan sebenarnya peralatannya kan dikeluarkan oleh pihak dapurnya, sudah kan. Nah kalau misalnya kayak gitu dari pihak yayasan, kan sebenarnya udah nggak usah keluarin apa-apa lagi untuk pihak dapur ya maksudnya gitu. Nah terus 2.500 ini maksudnya berarti untuk bagian QC, quality control kan? Karena memang ada koordinator dan berarti kan ini ada beberapa titik yang memang harus di yayasan ini penuhi kan. Itu nggak hanya satu titik ini aja, kan ada dapur lain. Titik dapur. Nah maksud saya kalau misalnya secara bisnis ya kalau udah ada dapur lebih bagus. Tapi kan yang pertanyaannya apakah dapur tersebut sudah memenuhi kualifikasi standar? Ya itu ada di dalam catatannya SPPI dan SPPG. Di catatan BGN tuh. Terkait ceiling dan segala macam, kaca dan segala macam. Nah itu aja menurut kita nggak mau buka gitu. Itu udah kita buka di penyidik aja. Karena itu yang bakal jadi kisruh lagi nanti. Nggak mau buka maksudnya dari menurut yayasan, maksudnya mereka belum memenuhi gitu. Betul. Maksudnya. Nah belum memenuhi berarti emang dari yayasan mengeluarkan biaya untuk menutupin itu dan akhirnya mereimburse ke pihaknya dapur atau? Ya harusnya seperti itu harus kan. Seperti itu karena kita punya modal kan. Benar. Kita punya modal untuk project ini berjalan. Nah seharusnya nggak begitu, harusnya nggak kontrak. Harusnya nggak begitu, tapi kemarin dalam pelaksanaannya dari pihak yayasan mengeluarkan biaya untuk itu. Betul, gitu. kayak pest control segala macam itu kan kita sampai ngingetin kok seharusnya nggak begini nih, gitu. Nah makanya saya bilang kalau ini tuh pure transaksional per data, jadi kita bingung kenapa diajukan penipuan, duitnya tipu gelap. Menurut saya itu tendensinya udah berlebihan dan menurut saya ini perdata murni gitu. Ya ngobrol situ punya data, kita cocokin, verifikasi, validasi kayak kepailitan aja. Tagihan aja oke, clear, diterima tagihannya. Ngerti. Itu. Ngerti. Iya, sorry ya. Ini saya agak mungkin sebagai pebisnis jadi mikirnya ke arah cuannya juga. Iya gitu pasti kan. dong, pasti. Ini kan bukan pro bono ya. Kalau pro bono beda lagi benar, gitu kan. Benar. Nah, yang mau ditanya gini deh. Soalnya kan berarti kan semestinya kan pihak dapur itu yang keluar biaya untuk kitchen semestinya, ya kan, sampai untuk delivery, sampai untuk memasak, untuk HPP, bahkan untuk omprengnya itu harusnya pihak kitchen, harusnya gitu kan. Lalu kalau misalnya kalau misalnya yang semestinya berarti kan dari pihak yayasan ini lebih ke pengawasan dan juga mencari dapur lainnya, betul, gitu kan. Nah apakah berarti sebenarnya soalnya kan kalau misalnya ininya terjadi, berarti kan jalannya as is kan. Berarti kan harusnya dibayar 13.000 dan 15.000 dipotong 2.500. Berarti 2.500 ini bisa dibilang untuk QC dan juga untuk mencari dapur baru. Berarti kan kira-kira baca seperti itu. Nah, apakah itu menurut Pak Timothy itu make sense guys? Soalnya kan kalau bisa dihitung-hitung ya. Ini kan soal di kolom komentar juga pada nanya orang kan. Itu kan 16% sampai 19%. Kalau bisa dihitung itu kan kalau misalnya budget Pak Prabowo itu misalnya 50 triliun, 16% sampai 19%. Ini kan berarti kan bisa sampai 8 triliun itu untuk QC dan juga untuk mencari mitra kan. Nah, apakah emang itu budget yang dikeluarkan oleh pihaknya BGN atau gimana? Kalau kita ngomong ke sana gitu ya, ini terlalu bukan tendensi atau berlebihan, tapi ini program masih banyak evaluasi. Gitu masih akan dievaluasi terus ya. Contoh petunjuk teknis di Desember, tiba-tiba ada revisi petunjuk teknis, tiba-tiba ada ketentuan baru, dana operasional diberikan awalnya enggak. Jadi ini memang posisinya yang ditujukan adalah penerima manfaat nggak boleh keganggu. Kita di sinilah bergerilya lah ibaratnya cari solusinya. Karena ini pebisnis semua nggak mungkin dong budget ada.
15.000 gitu. Jadi kalau balik lagi tentang 2.500, balik lagi kalau dia mitra dapur ini pengusaha sudah sebelum dari hal ini sudah oke, sudah tanda tangan dan sudah ada bolak-balik kontrak dan baca, ya kita mau gimana gitu loh. Ini secara bisnis gitu. Kalau kita tanya 2.500 ini kemana-mana, menurut saya jadi bingung gitu. Kayak masa saya tanya perusahaan TBK, ini untungnya kemana nih? Jadi menurut saya nggak elok gitu jadinya. Jadi balik lagi, kalau memang mau ditanyakan, kita tanyakan. Jangan sampai di biaya bahan baku, jangan sampai di grade C loh. Kita juga bisa tanya dong ke mitra. Jangan-jangan grade-nya grade C yang dibeli. Seharusnya grade B atau grade A yang dibeli bahan bakunya. Misalnya kalau ayam mati kemarin, tiren atau gimana, dibeli jam segini akan beda loh hasilnya di pagi. Berlendir atau gimana. Jadi kita nggak mau ke sana. Ya udah pokoknya as is-nya begini, programnya begini, kita jalanin. Mau apa enggak. Oke. Gitu sih. Intinya dari kontrak udah tertera 2.500, ya lu harusnya udah setuju gitu kira-kira gitu. Iya. Dan di situ ada pemutusan kerja juga sih bro. Gitu kalau memang salah satu default breach of contract, jadi kita bisa ajukan pemutusan. Dan per podcast ini memang udah mengundurkan diri kalau nggak salah. Apanya mundur? Oh, mereka yang mundur. Iya. Mengundurkan diri. Saya lupa tanggal Mei juga, kayaknya Mei tanggal 1 atau tanggal 2 dia mengundurkan diri ya. Kita juga lah. Ya udah kita putuskan juga aja sekalian. Oke. Kita sambut baik gitu maka tapi tunggu dulu. Perhitungan belum selesai nih. Mundurin diri boleh. Yang penting kita udah bayarkan. Tapi perhitungan kita harus kejar. Iya. Nah, info yang kita dapat dari podcast terakhir kan infonya itu emang dari pihak mereka mengundurkan diri, soalnya mereka apply sebagai yayasan sendiri ya, yang katanya ya. Iya betul. Itu ada di dalam surat pengunduran dirinya. Iya, surat pengunduran sendiri, yayasan sendiri dan emang waktu saat yayasan ini berdiri, diberikan tugas oleh BGN untuk mencarikan dapur atau harusnya yayasan itu punya dapur sendiri sih? Kembali lagi yang aku cerita tadi bro, kalau ini kan percepatan programnya. Kalau memang bisa sendiri, jalan sendiri. Tapi kan ini percepatan, jadi harus yang udah ready gitu. Oh ini ada coffee shop, ya kalau bahasa bisnis, ya udah kita akuisisi gitu, kita merger. Kan kayak gitu kalau bisnis. Nah ini seperti itu kurang lebih. Nah di titik-titik lain yayasan udah kelola sendiri. Oke. Karena ya itu tadi trauma juga. Oh yayasan MBN kelola sendiri. Ya udah, itu kelola sendiri aja. Oke. Gitu. Ataupun mendapatkan mitra yang tanda kutip ya nggak bermasalah kayak gini. Gitu. Emang ada berapa mitra sih total yang baru dua sih kayaknya. Dua. Berarti satu mereka, satu lagi orang lain. Dan yang satu orang lain ini aman-aman aja. Aman-aman aja. Dengan kontrak yang sama. Polanya juga sama. Gitu 13.000, 15.000. Ya, makanya kita bingung ini kenapa ya? Gitu. Iya. Terus kalau misalnya mitra yang satu lagi yang tidak bermasalah ini udah melayankan berapa piring kira-kira? Kurang lebih sama ya. Karena ini kan titik-titiknya hampir sama bentukannya dan ini posisinya pelaku UMKM. Jadi yayasan itu menyerap pelaku-pelaku UMKM, dapur-dapur kecil itu ditarik gitu loh. Jadi tenaga kerja itu jalan. Nah, dan di kontraknya sesuai. Orangnya itu terus. Kalau yang di dapur yang ini orangnya muter. Jadi kita seharusnya orangnya muter maksudnya? Orangnya muter. Jadi seharusnya mitra dapur menyediakan orang tetap. Si A, B, C, D, E. Tapi ternyata si A, B, C, D, E ini di shift lagi di hari apa, datang lagi X, Y, Z. Jadi, lah ini gimana sih? Cuman kita mikir, udah jalan dulu deh. Sebenarnya ada banyak tipis-tipis kayak gitu tuh. Emang implikasinya apa kalau misalnya orangnya muter? Maksudnya orang kitchennya maksudnya yang muter gitu? Karena dari banyaknya orang, proporsi orangnya, kompetensi orangnya. Itu yang kita nggak mungkin, janganlah kita bongkar terlalu banyak di sini, jangan. Tapi udah kita jelasin. Tapi intinya, proporsi orang sama kompetensi orang ketika di rolling, itu jomplang gitu. Misalnya bro bilang, Pak Timothy, saya butuh lawyer dong. Saya kasihnya yang lawyer yang udah 10 tahun ya Pak ya. Atau saya kasih junior aja ya. Kan jomplang tuh. Cara obrolannya, cara analisisnya, kayak gitulah kurang lebih. Oh, besok kalau misalnya puter-puter mungkin trainingnya jadi ngulang gitu maksudnya. Kurang lebih. Dan itu jadi SOP-nya nggak berjalan gitu. Iya. Terus kalau misalnya dapur yang dihandle sama yayasan MBN sendiri sekarang udah ada berarti ya? Udah. Ini kan berjalan bersamaan. Berarti berarti dia yang menggantikan. Oh iya, betul. Berarti tetap ada dua. Betul, tetap dua. Cuman yang ini sendiri, udah yang ini keluar. Gitu. Oke. Terus dari podcast ini apa harapan dari pihak yayasan? Dari pihak yayasan sih sebenarnya gini, ini jangan no viral no justice itu setuju. Tapi posisinya ini sesama pebisnis dan ini
equality ya, segini kapasitasnya, nggak ada yang ditekan, nggak ada yang menekan. Jadi tunjukin data, datang baik-baik, nggak usah, karena sesuai asas hukum ya, pidana tuh paling terakhir loh Pak. Karena ketika pidana di awal seperti ini, haknya dia juga nggak bisa kita bayarin juga. Tapi balik lagi, demi proyek ini kita bayarin, tapi kita akan kejar mana pembuktian-pembuktian. Jadi kalau harapan yayasan, ini proyek nggak usah terlalu bahasanya ya, nggak usah terlalu dilebih-lebihkan gitu. Sampai ada tendensi kejaksaan, tendensi ini itu. Yang penting data penerimanya dapat sesuai gramasinya, sesuai arahan dari BGN, clear. Gitu. Iya, ada yang gue belum ngerti di sini. Tadi kan Bro sempat bilang dari ini kan kira-kira sama kan, bukan beda level gitu kan, nggak ada enakan segala macam kan. Dan ini kan bisnis lah gitu kan. Nah yayasan ini maksudnya itu bisnis atau apa sih? Sebenarnya yayasan itu apa sih? Organisasi? Kan jadi kalau di dalam BGN itu ya boleh mengajukan PT atau CV, kan itu ada tuh di dalam webnya. Gitu ada boleh gitu. Jadi kalau misalnya ada pengusaha mau ngajuin, ya ajuin gitu. Ada juga pilihan yayasan. Jadi dibuka kan peluang ini. Oh jadi yayasan ini sebenarnya CV, PT atau yayasan cuma sebagai salah satu bentuk aja. Entity-nya boleh, kecuali di kunci, set yayasan doang. Enggak kan boleh. Nah entity-nya kita daftar, kita tunggu antrian, tunggu verifikasi, validasi, baru dihubungkan dengan SPPG, mau titik mana sama SPPI, mau cari data penerima manfaat mana, sekolah-sekolah mana, berapa siswanya, berapa kuotanya, ada kuota 3.000, ada kuota 4.000 satu hari. Itu kan titik-titik itu orang pihak BGN yang set up. Iya. Gitu. Dan itu aja kita dapat verifikasi jalan. Makanya kalau dibilang mitra dapur ini udah mengundurkan diri dan dia ngajuin ke yayasan sendiri nggak apa-apa. Iya. Gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya gitu emang diperbolehkan CV, PT atau yayasannya apply, berarti bisa dibilang sebenarnya yayasan ini adalah ya kayak bisnis juga lah sebenarnya. Cuman kan entity yang mencari mitra gitu jadinya. Ya, gitu. Oke, sip. Dari saya sih udah cukup itu semua. Kecuali kalau bisa ada tambahan lagi, ya, Pak Nomos. Siap, Cukup. Cukup sih, aku cukup. Oke, sip. Thank you banget atas waktunya. Thank you.